Nah ini menarik nih buat teman Pro 2 dan juga penonton podcast kita gitu ya, bahwa standar kecantikan kita tuh kenapa selalu putih ya kulitnya, padahal kan notabene kita nih orang Melayu gitu kan. Betul. Yang ya kulit juga nggak putih-putih banget gitu ya, sawo matang, coklat gitu. Itu kenapa sih, kenapa putih tuh cantik gitu, kenapa gitu biasanya? Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan kali ini kita udah kedatangan dua orang yang bakalan kita ajak ngobrol tentang salah satu isu yang cukup seru untuk dibahas, yaitu mengenai kosmetik abal-abal gitu ya, dan bagaimana kita mengenalinya, terus juga tips-tipsnya supaya kita nggak ketipu, ataupun nanti juga banyak banget orang yang sebenarnya pengen cantik justru malah sebaliknya mukanya rusak. Nah ini udah kedatangan dua orang, langsung ada Agistia alias Mbak Neng dari Pro Beauty Lampung sebagai GM. Ya, kemudian ada Dr. Kartika sebagai dokter pelaksana dari Pro Beauty Skin Clinic. Tepuk tangan dong. Nah, biar seru gitu ya. Selamat datang. Halo, selamat sore. Di podcast RRI Bandar Lampung ya. Ini panggilannya Mbak Neng, ini Dr. Kartika ya. Kemarin aku baru baca ada di Metro itu ketangkep seorang Instagram selebgram ya, maksudnya Instagram influencer gitu, yang menjual produk kecantikan yang nggak ada badan pomnya gitu, yang ilegal gitu. Itu emang udah separah apa sih kalau misalnya boleh tahu? Mungkin produk yang beliau jual itu ya tadi satu tidak ada BPOM-nya ya dok ya. Terus juga izinnya belum ada. Selain izin BPOM kan kita juga harus izin dari merek gitu kan, segala macam. Biasanya seperti itu sih Kak. Terus fatalnya kemungkinan menemukan barang bukti di tempat seperti itu. Emang itu udah banyak ya, maksudnya peredarannya kalau di Lampung? Mungkin ada beberapa sih, nggak semua ya dok ya. Nggak semua sih kalau menurut aku. Tapi emang udah ada gitu ya? Iya ada sih beberapa oknum yang seperti itu. Itu tuh apa biasa iming-imingnya tuh gimana Mbak Neng? Biasanya ya kulit putih sih biasanya. Iya, yang paling dipengenin kebanyakan orang kan biasanya kulit putih. Ya. Kulit. Nah ini menarik nih buat teman Pro 2 dan juga penonton podcast kita gitu ya, bahwa standar kecantikan kita tuh kenapa selalu putih ya kulitnya, padahal kan notabene kita nih orang Melayu gitu kan. Yang ya kulit juga nggak putih-putih banget gitu ya, sawo matang, coklat gitu. Itu kenapa sih, kenapa putih tuh cantik gitu, kenapa gitu biasanya? Mungkin sudah menanamkan mindset ya di diri sendiri kalau cantik itu harus putih. Sebenarnya sih cantik nggak dilihat dari putih aja sih. Kalau dari kita sebagai orang kecantikan, namanya kulit sehat itu penting, tapi nggak harus putih. Bersih, yang penting tuh kulit sehat gitu ya, betul, bebas dari jerawat, noda hitam gitu ya dok ya. Nah Dokter Kartika, ini yang sebagai pelaksana gitu ya, apa sih biasanya kendala-kendala bagi anak-anak muda yang ada di Lampung, terutama soal ini apa, wajah ya biasanya? Iya, wajah biasanya. Apa aja biasanya? Biasanya itu antara dua. Yang pertama pengen putih, biar mukanya nggak terlihat kusam gitu, pengennya glowing gitu pengennya. Yang kedua paling jerawat. Itu jerawat yang juga banyak biasanya anak-anak muda kan biasanya masih hormon-hormon tuh. Itu biasanya kenapa sih kalau jerawatan banyak gitu? Jerawatan itu bisa dari dalam tubuh kita, bisa dari luar juga. Kalau misalkan dari dalam tubuh kita itu biasanya hormon sih yang paling berperan ya, apalagi kalau masa-masa pubertas tuh ada pergejolakan hormon ya. Nah itu hormon tuh berperan penting, mau cewek mau cowok itu bisa karena hormon. Terus udah gitu bisa dari makanan juga, terus bisa dari kita yang tidak merawat kulit gitu sih. Pemakaian skincare yang tidak cocok, yang tidak yang tidak benar seperti itu. Nah ini juga ngomongin tentang skincare ya, ini jadi salah satu barang pokok ya kalau sekarang ya. Kebutuhan jadinya. Kebutuhan utama setelah beras ya. Betul. Ya itu kayak gimana sih, apa ya, ngelihatnya gitu dari Mbak Neng atau Dokter Kartika sendiri juga. Kenapa sih skincare tuh sekarang orang-orang tuh
ini banget gitu, wajib banget beli gitu dan wajib banget punya, bahkan gonta-ganti. Seperti apa ngeliatnya Mbak Neng? Kalau menurut aku sih ya itu tadi ya, skincare itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan untuk diri sendiri. Karena satu, kita kadang juga bekerja di luar ruangan, itu kita kulit butuh perlindungan dari sunscreen seperti itu. Dengan SPF yang minimal pasti kulit itu akan terlindungi. Terus juga dari kulit kering gitu kan, karena tidak menggunakan facial wash, debu dan kotoran nempel, tapi kita cuma hanya cuci muka pakai air biasa, itu nggak bisa meminimalisir si debu tadi sih, pasti masih menempel. Kalau Dokter Kartika gimana ngeliatnya? Kalau aku ngelihatnya sih kayaknya gara-gara sosial media kan sekarang udah besar nih ya. Jadi ada orang mungkin influencer lah yang ngomong kayak gini-gini dengan emang mungkin sudah terbukti mukanya begini bagus nih, glowing putih. Nah kita yang melihat tuh jadi wah pengen gitu. Padahal kayaknya padahal kalau aku pakai skincare yang sama, apakah aku akan sama? Iya. Gitu. Iya, padahal mungkin kalau orang dulu mah pada nggak tahu ya gitu kan, karena mungkin nggak ada yang lihat kehidupan dia pakai apa gitu kan, nggak tahu gitu. Apa ya, aku tuh termasuk yang cukup surprise gitu ya, karena maksudnya dulu tuh bahkan pas lagi kuliah gitu di tahun 2010-an awal gitu, kayaknya skincare tuh nggak ada gitu. Kita nggak ngomongin tentang skincare, paling apa sih perawatannya gitu kan, langsung biasanya, atau ya cuci muka gitu kan, atau masker ya zaman dulu ya. Ini nih mulai beredarnya tuh kapan sih skincare itu? Kira-kira mulai berapa tahun terakhir ya? Beberapa tahun, terus TikTok live juga sih, dari situ juga bisa sih. Karena perkembangan zaman, teknologi semakin canggih gitu kan. Jadi semakin kayak pengetahuannya makin luas gitu. Nah kalau untuk anak muda yang selalu kalian sarankan gitu, kalau untuk perawatan wajah yang basic tuh seperti apa dan wajib tuh seperti apa biasanya? Silakan Dok. Dokter Kartika deh. Yang pasti sih harus bersih. Jadi kan bersih itu bisa dari, kalau aku yang saranin ini double cleansing itu perlu. Itu double cleansing itu maksudnya gimana? Itu kalau misalkan kita habis dari luar nih, kan pasti kena debu, kena polusi, ataupun kita habis pakai make up, itu harus dibersihin. Nah bersihinnya itu nggak cukup dengan sabun muka biasa, karena kurang angkat biasanya gitu yang dalam-dalamnya. Apalagi pakai air biasa ya Dok. Kurang. Gitu. Nah itu harus biasanya pakai milk cleanser ataupun micellar water sih itu. Jadi dua, harus double cleansing. Pakai milk cleanser, kalau enggak micellar water, habis itu baru pakai facial wash. Itu untuk menjaga kebersihannya. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan kulit diperlukan moisturizer atau pelembab, biar kulit kita tuh lembab, terhidrasi, jadinya kulitnya sehat, jadi kenyal seperti itu, tidak kering. Kalau dipegang empuk gitu ya? Iya, itu harus pakai moisturizer. Gitu. Harus pakai moisturizer, hidrasinya juga harus cukup gitu. Selain pakai krim juga harus minum banyak. Jadi biar terhidrasi kulitnya gitu. Yang ketiga pakai sunscreen, karena untuk melindungi dari sinar matahari. Berarti ada 3 nih. Itu yang paling penting paling sih. Basic banget ya. Nah biasanya kan itu tadi 3 tadi kan, itu dipakainya sehari-hari berapa kali, atau emang cukup seminggu berapa kali aja gitu? Setiap hari harus, iya. Frekuensinya berapa kali sehari? Kalau misalkan cuci muka, biasanya kita sehari cukup 2 kali aja. Karena kalau terlalu sering juga nggak bagus gitu. Kita cuci muka bisa kering atau mukanya makin berminyak. Betul gitu. Terus kalau untuk pemakaian moisturizer dan sunscreen tuh harus sesering mungkin. Karena kan biasa kalau sunscreen itu atau tabir surya kan punya SPF tuh. Biasanya yang kita pakai di pasaran itu 30 sampai 50 SPF-nya. Itu sih bedanya nggak terlalu jauh. Untuk efektivitasnya biasanya setiap 2 sampai 3 jam itu udah akan mulai menurun. Jadi kita harus timpa, reapply begitu. Itu alasannya. Jadi walaupun kita udah pakai nih pagi nih pelembab sama sunscreennya pagi, tapi siang-siang kita nggak pakai, ya sama aja kayak kita nggak pakai sebenarnya. Padahal matahari yang jahat kan siang-siang tuh. Betul. Jadi harus di reapply sih. Itu jahat banget tuh mataharinya. Jahat, panas gitu kan. Terik ya. Iya. Nah ini gue sebagai cowok gitu ya, tapi kan seneng juga ya ngeliat orang-orang cantik ya pasti kan. Udah bukan rahasia deh kayaknya.
Betul. Nah, anak-anak muda tadi kan keluhannya udah macem-macem gitu ya. Tapi ternyata produk juga udah banyak nih. Termasuk salah satunya adalah sunscreen gitu kan. Terus habis itu juga kayak apa namanya, cuci muka. Terus tadi moisturizer gitu kan. Lumayan. Stepnya banyak ya. Lumayan ya. Yang basic aja segitu. Iya. Betul. Tapi kan ada juga ternyata yang tadi itu kan kayak produk abal-abalnya juga gitu. Nah biasanya pernah nggak ditemuin kasus yang tiba-tiba konsul ke kalian gitu, mukanya tuh udah parah gitu gara-gara produk abal-abal, pernah nggak? Pernah ya dok ya. Ada beberapa sih. Gitu. Apa? Kayak gimana Mbak Neng ini? Biasanya dia udah okronosis, mukanya dua gitu. Muka dua. Depan belakang. Kalau depan belakang ribet ya, Ya ampun. udah ngobatinnya. Iya ampun. Gimana? Biasanya kalau untuk ibu-ibu biasanya fleknya udah menebal kayak, jadi dia ada sebutan jenisnya seperti okronosis gitu dok, jaringan kulitnya udah mati gitu. Terus juga jerawat sih dia meradang gitu, merah. Ada juga yang bernanah gitu, juga seperti itu sih. Oke. Kalau Dokter Kartika apa nih kasus yang paling apa ya? Wah, maksudnya paling Yang ajaib banyak gitu ya? yang pernah Oh, dilihat iya. atau emang yang sering ditemuin? Biasanya flek sih. Fleknya? Biasa kan kalau Fleknya ibu-ibu apa nih, sih? flek itu kayak yang hitam-hitam gitu? kehitaman gitu. Bintik-bintik. Kalau ada bintik-bintik, ada yang Atau nemplok yang gitu. nemplok langsung Banyak. dia full gitu Oke. ada. Dan itu nempel gitu ya? Iya, nempel. Nah itu sebenarnya yang paling susah disembuhin itu flek. Makanya kita harus menjaga dari muda ya, pakai sunscreen itu harus dijaganya. Sama kalau misalkan kita mau beli krim, harus benar-benar tahu isinya itu berbahaya nggak buat kita gitu. Oke. Nah, buat tahu kan katanya ada yang bilang yang namanya produk kecantikan tuh kan cocok-cocokan kan sama Betul. kulit kita kan. Emang bener kayak gitu? Iya, benar. Oke. Nah, Jadi nggak bisa maksa. biar taunya cocok atau enggak biasanya kayak gimana? Ngetesnya seperti apa gitu? Biasanya kita sesuaiin ya, misalkan kalau muka dia kering, berminyak, pasti ada yang beda tuh ingredients dari Oh, berarti setiap orang tuh gitu. punya ini ya, apa Bisa namanya? beda-beda. Tipe-tipe mukanya beda-beda ya. Betul. Lebih cenderung ke kulit yang berjerawat kah atau gimana gitu, pasti beda-beda semua sih. Jadi ada bahan-bahan aktif di dalam krim itu yang misalkan nggak boleh nih dipakai untuk orang yang berjerawat, nggak boleh dipakai untuk orang yang kulitnya berminyak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini juga ada salah satu ya, katanya kalau kita mau putihin kulit itu sebenarnya nggak diputihin, cuma ditipisin gitu kulitnya. Jadi lama-lama makin tipis gitu. Terus katanya kalau misalnya perawatan emang harus apa ya, kayak kecanduan gitu, kita harus perawatan terus gitu. Emang bener nggak sih mitos-mitos seperti itu? Yang katanya kalau lo sekali perawatan, kalau lo nggak kerawatan lagi, muka lo nanti merah-merah lah, apalah gitu. Nah ini gimana nih? Jadi ya kalau misalkan yang tadi kulit semakin menipis, itu kemungkinan dia pakai produk yang mengandung eksfoliasi. Apa tuh? Jadi ada pengelupasan sel-sel kulit mati terus menerus gitu. Jadi mengikis kulit yang dia sedang gunakan skincare-nya gitu. Terus juga kalau untuk yang perawatan kecanduan, iya sih, ibaratnya sekarang perawatan itu kayak seperti kita gosok gigi. Kalau kita nggak digosok 2-3 hari itu aja udah nggak enak banget gitu, apalagi wajah gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk jadi kebutuhan itu benar-benar penting sih perawatan itu. Nah kalau Dokter Kartika gimana? Emang benar kita harus apa ya, repeat order gitu loh. Sekali udah perawatan harus balik lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk treatment di klinik ya, pasti beda kalau kita mau ngerawat muka di rumah. Karena pasti kan kandungannya beda tuh, dan efeknya biasanya lebih kinclong lah, jadi lebih kelihatan banget pasti di klinik gitu. Jadi orang-orang pasti ngerasanya, wah, abis pulang dari klinik nih begini nih gitu. Ada perbedaannya. Ada Pasti perbedaan. ya nagih biasanya gitu. Karena enak ya kita diem, bangun-bangun cantik gitu kan. Gitu. Wah siapa nih? Taunya diri sendiri. Wow. Nah kalau klinik kecantikan itu untuk perawatan atau pengobatan juga sebenarnya? Dua-duanya. Karena kulit butuh dirawat. Kalau misalnya kulit kita nggak kenapa-napa nih, dirawat tetap. Jadi walaupun dia nggak jerawatan, nggak ada flek, nggak ada apa-apa nih masalah apa-apa, harus dirawat gitu. Perawatnya dengan apa yang tadi itu. Nah, kalau misalkan dia ada permasalahan seperti jerawat, ada flek gitu, nah itu harus diobati. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita kaitin dengan produk abal-abal gitu kan. Banyak klinik juga kan sekarang kan di mana-mana gitu ya. Terus juga supaya kita tahu apakah klinik ini
bersertifikasi atau enggak, produknya kayak gimana, itu biasanya ciri-cirinya seperti apa? Coba manajer. Ayo Mbak Neng gimana? Kalau kita sih ada grup khusus klinik misalkan di Bandar Lampung gitu ya. Udah pasti udah ada izinnya segala macam, terus produk udah pasti aman, namanya udah terdaftar di Dinkes gitu kan. Jadi kalau kita mau tahu klinik itu abal-abal atau enggak, ya kita lihat aja gitu daftarnya itu ada atau enggak klinik tersebut di dalam situ. Biasanya Dicek kita izinnya, ada naungan grup gitu sih Kak, untuk terus juga datang ke klinik itu dilihat lagi izinnya segala macam. Terus dokternya udah pelatihan atau belum. Seperti itu. Itu yang mesti dicek. Krim-krimnya ada BPOM enggak. Soalnya kan sekarang banyak ya kayak di Instagram gitu yang suntik vitamin C datang ke rumah gitu kan. Dia datang langsung sendiri gitu kan, bawa suntikan segala macam. Ini sebenarnya bisa. Kadang-kadang sempet nanya gitu kan, kayak kayak praktik-praktik kayak gitu, tapi banyak ya dok kalau yang kayak gitu. Iya banyak sih. Nah itu dengar aja. Itu aman nggak? Kalau untuk amannya kita nggak tahu, karena yang tahu cuma dia isinya obatnya apa gitu. Dan orang percaya aja ya. Iya. Padahal harusnya di cross check dulu kan. Betul. Harus di cross check dan harus ada yang bisa mempertanggungjawabkan sih kalau kayak gitu kan. Kalau di klinik kan udah jelas nih yang mempertanggungjawabkan kan klinik sama dokternya kayak gitu. Oke. Nah buat dokter Kartika nih, kita juga sekarang kan lagi iya bener tadi kan kayak kosmetik itu banyak banget gitu kan, perawatan kecantikan juga banyak banget. Cewek tuh kayak hampir di keranjang e-commerce itu isinya itu semua ya. Iya, antara kosmetik dan fashion ya. Nah kayak gitu kan. Apa ya maksudnya, emang sebutuh itu sekarang orang-orang untuk tampil cantik? Apa sih biasanya obrolan sama klien gitu? Sama klien ya itu, kalau kulitnya kusam dikit, aduh dok kusam nih gitu. Padahal sebenarnya kusam itu ya bagus banget, maksudnya normal lah gitu kan. Emang kulit kita tuh ada fasenya, dia ada pergantian sel-sel kulit gitu. Berarti kalau lagi kusam berarti sel kulit mati dia emang lagi banyak gitu. Nah ini mau dites nih ya. Ini asli apa enggak nih kemampuan dokter? Misalnya kalau ngeliat wajah saya nih dok, ini kira-kira tipenya apa dan perawatannya seperti apa? Ini banyak jerawat-jerawat masa lalu nih. Nggak hilang. Jerawat kangen ya. Ini apa dok? Bisa di ini nggak? Kalau cuma dari lihat gitu dong, udah kelihatan. Kalau misalkan kita lihat kayak gini aja sih sebenarnya cuman dari lihat aja ya. Kalau untuk jerawat aktifnya mah nggak banyak ya, nggak ada gitu. Paling ke bekas-bekas jerawatnya aja. Paling sama ada scar ya. Scar itu apa? Bopeng kayak bekas jerawat. Aku malu. Tapi kan dikit kecil-kecil. Oh gitu itu ya. yang kelihatan sih. Itu gara-gara bekas jerawat yang dipencet-pencet. Iya, dipencetin biasanya. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Ih gue sebel deh sama orang mencetin jerawat gue nih. Kamu tanggung jawab kamu. Bayarin kali perawatan saya gitu. Males gue. Karena kalau udah bopeng gitu Kak, ngobatinnya lebih ekstra. Jadi makanya penting jangan dipencet-pencet. Berarti kalau jerawatan gimana caranya? Diemin aja. Oh diemin. Sama pakai obat krim. Jerawat gitu. Kalaupun di klinik juga kalau misalnya ada jerawat, kita facial nggak akan kita nggak pencet. akan dipencet. Oh, gitu. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Malah didiemin aja. Didiemin aja. Yang dikeluarin gitu. ya komedo itu tadi. Ya. Nah kalau udah terlanjur nih bopeng ya kan, bekas-bekas kayak gini. Treatment datang aja ke klinik. Apa biasanya ini ya? Treatmentnya apa? Ada nama-namanya gitu? Ada namanya, dia PRP plus subsisi. PRP yang dengan subsisi sama biasanya sih. Itu diapain muka saya itu? Itu nanti disuntik-suntik. Dimasukin jarum panjang. Dimasukin sama serum gitu sih. Jadi tujuannya dia. Jadi kita mau tapi bisa jadi ini lagi gitu. Ya tapi nggak sekali ya, nggak sekali ya. Berapa kali tergantung ya. Nggak bisa dipastiin sih kalau itu benar. Kalau biasanya ada nih yang suka nanya kira-kira berapa ya Kak dok kalau misalkan kita mau treatment berapa harus kali visit. Nah gitu. itu kita nggak bisa mastiin. Itu balik lagi dengan respon kulit masing-masing. Kondisi kulit dan pribadinya. Nah sekarang juga kayaknya cowok udah mulai banyak ya. Iya. Emang penting juga, maksudnya cowok juga biasanya juga banyak yang ke klinik gitu. Tapi itu ngobatin sekarang itu ya dok. Kebanyakan kalau pasien cowok itu ini bopeng sama scar gitu. Kebanyakan. Anterin deh Mas Arif, gue yang jadwalin. Karena scar itu nggak bisa diobatin dengan skincare Kak. Iya, pakai krim itu percuma. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh.
Jadi kalau ada yang ngomong krim ini Ngeklaim bisa ya nggak mungkin. apa bopengnya jadi hilang, jadi bagus aja kulitnya, bohong gitu. Oh jadi itu PRV itu ya? Overclaim lah gitu Iya, seperti PRV itu. subsidi dia Oke, biasanya. makasih loh dok ini udah konsul dikit-dikit ya saya. Iya nih harus nih nggak enak kan nanti di podcast masa nggak ini nggak sempurna ya. Oke, nah ya, anak-anak muda sekarang kan juga udah aware banget sama kesehatan kulitnya gitu kan, bahkan kayak anak-anak kecil juga kayak udah ngeliat ada anak TK, anak SD ngomongin tentang sunscreen gitu. Karena emang media sosial juga gitu. Sebenarnya dari kapan kita harus sudah mulai aware sama kesehatan kulit kita? Dari bayi. Ya, sama jawaban kita. Bisa Dari bayi, iya betul kan? Dari bayi. Iya. Oh gitu. Penelitiannya banyak bayi sudah. tuh sekarang udah ada skincare sendiri kak. Wow. Jadi nanti kalau kakak punya anak tuh, nah iya, itu belum dari punya sih bayi. ini. Iya nanti kan, kata aku nanti kalau punya anak. Oh belum punya. Oh udah banyak. Nah itu gitu. harus dirawat. Dari bayi. Dari bayi itu Betul. malah harus sunscreen harus dari bayi. Wajib. Sunscreen itu wajib banget. Karena melindungi kan fungsinya untuk melindungi. Nggak terlalu dini tuh untuk kulit mereka. Karena kita Udah ada sesuaikan porsinya. formulanya disesuaikan yang aman untuk bayi, Khusus baby. yang aman untuk dewasa ya beda, biasanya dewasa sama bayi gitu untuk bahan ingredientsnya. Oke, berarti dari sedini mungkin Dari sedini ya. mungkin. Supaya kulitnya bagus, Iya, mulus, lembab, yang penting lembab, kenyal gitu kan. kenyal, glowing. Glowing. Oke, nah terus mitos-mitos yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang orang percaya tapi ternyata itu bohong gitu, ada nggak? Aduh, apa ya? Misalnya, oh waktu itu ada yang bilang pakai bawang putih. Oh, Itu ada tuh yang kena tuh. Iya betul. Si Ara waktu itu kan kalau jerawat, nggak taunya gosong kulitnya. Iya. Itu salah ya berarti? iya Salah. salah. Dong pasti. Keras ya. Walaupun itu bahan alami gitu. Iya. Efek sampingnya lebih besar mungkin dibanding ya. kegunaannya. Oke. Mitos-mitos sih. Iya. Mungkin ya kalau orang zaman dulu ngaruh, kalau sekarang ya nggak akan ngaruh sih. Oke, terus tips-tips dari kalian deh, dari Maneng ataupun Dokter Kartika untuk anak-anak muda yang emang pengen kulitnya tuh ya itu tadi sehat dan juga cantik, itu seperti apa? Ya kalau aku tadi sih itu pilih skincare yang benar-benar aman. Pastikan skincare yang kalian gunakan tuh aman. Terus juga penanggung jawabnya juga jelas. Kalau memang belinya di klinik kecantikan yang lagi beredar kan kemarin itu seperti itu. Dan justru malah selebgram lah yang mempromosiinnya ya. Oh itu bahaya banget tuh. Kayaknya ownernya deh. Iya ownernya sekalian owner sama promosi. Gitu sih. Itu sih yang lebih penting. Harus lihat izin, terus ada produk yang BPOM tapi belum tentu dia BPOM. Hah? Ini menarik nih. Gimana Mbak nih? Iya seperti itu Kak. Jadi dia BPOM tapi bukan BPOM. Iya dipalsuin. Oh, gitu. seolah-olah BPOM. Betul. Padahal nggak ada gitu. Nggak ada. Berarti harus cek nomornya. Harus dicek sih di gitu. website Terus BPOM-nya. kalau misalkan mereka udah banyak dapat edukasi dari internet gitu, pasti mereka paham krim yang mengandung merkuri, hidroquinon itu seperti apa, pasti mereka paham. Tapi gini dok, mungkin mereka percaya karena efeknya tuh instan Iya. gitu ya kan? Mereka tuh langsung dapat putihnya langsung dapat, glowingnya langsung dapat Betul. gitu. Tapi apa biasa efek samping dari produk-produk abal-abal ini? Biasanya pakai seminggu aja udah langsung kelihatan nih putih, katanya pori-pori langsung nutup, nggak Sama ada leher langsung beda. minyaknya. Kalau makainya ngampe leher. Iya, Iya. itu salah satu yang harus diperhatikan mungkin itu. Kalau misalkan skincare itu biasanya efeknya nggak akan secepat itu dalam hitungan hari atau 1 minggu gitu. Biasanya nggak akan secepat Justru itu. kita harus curiga malahan ya? harus curiga sih. Biasanya berbulan-bulan. Bahkan setahun pun baru ngerasa ada juga perubahan. yang kayak gitu. Oke. Kalau Dokter Kartika tipsnya apa dok buat anak-anak muda nih dalam merawat kulit? Tipsnya kalau aku yang penting itu prioritasnya kita itu untuk mendapatkan kulit yang sehat. Kulit yang sehat itu dia kulitnya biasanya dia lembab. Lembab tuh berarti tidak kering tuh ya, lembab itu. Sama yang kedua tuh tidak ada lesi-lesi di muka. Lesi itu kayak misalkan ada jerawat gitu, ada kemerahan atau kehitaman flek-flek. Nah itu namanya kulit sehat itu. Kalau misalkan di luar itu kita udah ngerasa kering, muka kita terlalu berminyak, muka kita ada jerawat, ada flek, kemerahan gitu.
berarti muka kita belum sehat. Oke. Berarti kalian harus cari penanganan gitu, seperti apanya supaya mendapatkan kulit yang sehat. Jadi kalau sehat tuh nggak harus melulu dengan glowing gitu. Kalau glowing putih itu ya bonus. Yang penting sehat gitu aja. Malah kulit yang sawo mateng ini malah kecenderungan untuk mendapatkan sakit kanker kulit malah lebih rendah dibanding kulit yang putih. Malah lebih bersyukurnya di situ sih. Oke. Potensinya malah sedikit ya dibanding yang putih. Iya, karena ya pakai krim abal-abal tuh bisa memicu kanker kulit. Abal-abal juga bisa micu. Itu teman Pro 2 ya. Ternyata ya itu juga sih, maksudnya jangan kemakan standar kecantikan bahwa semuanya harus putih gitu kan. Kadang-kadang yang hitam-hitam coklat-coklat juga ya kalau emang cantik ya cantik ya nggak sih? Oke. Nah kalau misalnya itu tadi udah tipsnya dikasih sama Mbak Neng ya dari GM Pro Beauty Lampung dan juga Dokter Kartika selaku dokter pelaksana. Terus habis itu juga kalau misalnya teman-teman semua nih kayak gue kan suka mencet-mencetin komedo ya. Itu sebenarnya dianjurkan atau enggak nih? Nggak boleh. Karena kita punya alatnya sendiri itu sebelum itu aku beli alatnya di itu. Iya. Tapi kan sebelum pakai alat kan kita harus ada penguapan dulu, ada banyak step-stepnya gitu. Kadang kalau komedo nggak keluar bisa memicu jerawat loh Kak. Kalau dipaksa gitu-gitu ya. Dipaksa nih nggak keluar nih komedonya, bakal jadi jerawat itu. Jadinya jerawat. Oke, berarti stop ya untuk mencetin komedo sendiri ya. Komedo jerawat stop dipencet. Kalau ada yang mencetin boleh nggak? Boleh di klinik. Udah mantep banget ini. Klinik mana? Pro Beauty. Ya. Oke, makasih sekali lagi Mbak Neng dan juga Dokter Kartika. Sama-sama. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Dan jangan kapok untuk diajak ngobrol dan juga konsultasi di sini. Kayaknya teman-teman juga bakalan butuh banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Kayaknya habis dari podcast ini bakalan banyak pertanyaan lagi dan kita ngobrol lagi harusnya. Siap. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 obrolan Indra Julianta dengan Mbak Agis alias Mbak Neng ya dan juga Dokter Kartika dari Pro Beauty Skin Clinic. Dan buat kalian semua juga untuk tahu informasi-informasi seru, dengerin terus konten-konten kita dan jangan lupa untuk download RRI Digital, dengerin siaran kita dari mana aja dari handphone kamu di Play Store dan juga dari App Store. Indra Julianta undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Bye bye.